eh gue openingnya. Duh, pengen Tahu-tahu ngomong nih. closing. Yeah. Asik, pengen ngomong nih. Ah, nggak mau dengerin ah. Tabokin loh. Openingnya Kita apa? nggak apa-apa. Kurang mantep gitu openingnya tuh. Ya kan nanti ada kayak bumper. Ya udah deh bumper. Tek. Yes, banget. Deng 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 Wih. deng 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 deng. Ya udah kita pertama kita ngomongin dulu yang di perdananya ini. Ini sinyal gue ya? Mau nanya si pengusaha dulu nih. Kan di sini ada businessman. Oh, gini aja deh dulu. Lora ngerti Asik. kalau kita ngomongin bisnis, Lora ngerti gak sih arti kata bisnis? Bisnis sih Bisnis nggak itu tahu. menghasilkan cuan. Asik. Yang penting cuan, pengabdi cuan. Bukan pengabdi setan. Kalau menurut lo Gar, coba kalau lo ditanya bisnis tuh apa sih? Benar ya, ini banyak tukang di rumah gue nih. Rumahnya kan lagi bangun. Ya anggap take sound gitu. Karena itu bisnis mereka. Jadi yang penting sih ada benefit yang pertama itu. Yang kedua sih yang namanya bisnis juga perlu sesuatu yang bisa jadi pride juga sih sebenarnya ya. Jadi kayak misal kalau ini tuh identik dengan orang ini gitu. Itu penting juga sih sebenarnya dalam bisnis gitu. Jadi selain uang itu juga bisa identitasnya. Kalau lo Tik, ini kan kayak kalau Tika nih kayak ya temen aja gitu, temen yang kayak lagi pengen nongkrong aja gitu. Padahal nggak. Jangan salah lu, gue pebisnis. Dia yang ngelarisin bisnis. Asik. Oh iya, dia ceritanya telegramnya gitu kan. Asik endorsing. Jangan salah, gue kalau udah mulai bisnis, cuan tuh berdatangan ke gue. Asik. Tapi bisnis tuh emang skill-skillan tau. Maksudnya kayak yang lu bakat bisnis apa enggak gitu. Kayak gue, kalau gue lihat nih kayak dari keluarga gue, dari mbah tuh nenek ya. Itu udah bisnis dari dulu. Jualan apa coba? Jualan daging, terus anak-anaknya disuruh ikutan jualan. Daging sapi bro. Daging manusia. Ya kan bisa daging babi, daging apa kan banyak daging. Oh iya. Ya kalau daging babi kan emang sebenarnya pasarannya juga lebih eksklusif, maksudnya lebih spesifik. Gak bisa lebih banyak lagi ya kan, istilahnya orang makan babi palingan juga belum lagi kita temenannya sama siapa sih yang demen makan babi gitu kan. Tapi kan lihat pasar, orang banyak kan mau makan daging sapi gitu. Nah terus ya bisnis kalau gue bilang sih emang ujung-ujungnya uang sih sebenarnya. Iya karena pastilah. Tadi mau bikin bisnis buat pelayanan doang, maksudnya kayak lo bikin bisnis itu namanya derma Tapi kalau gitu, kalau Enggar kan jelas tuh ada bisnis. Paling nggak yang gua tahu, nggak tahu deh ya kalau di belakang dia ada bisnis lain, narkoba misalkan gitu kan. Gua nggak tahu. Guru, bisnismen, narkoba gitu, narkobais gitu. Gua nggak tahu deh. Nah kalau Enggar kan jelas, Enggar jelas ada. Kalau lu ada nggak sih? Yang enggak. Tapi gue ya? Tuh kalau dulu tuh gue, tapi kocak nih, gue ceritain dulu. Jadi dulu gue, lu tau waktu zaman gue SD, gue kan temenan kan ramean gitu ya, kayak 10 orangan gitu. Terus gue cuman gambar cuy, bener-bener cuman gambar di satu kertas. Terus gue gambarnya elah pegunungan doang gitu-gitu. Terus gue kayak suka ngikutin Google kan ada line drawing itu kan dia cuma gambar doang kan, tapi nanti di coloring gitu, coloring page. Ya udah gue cuman gambar, terus gue suruh tuh teman-teman gue fotokopi. Jadi gue kasih duit, nih lu pada fotokopi nih. Mereka fotokopi, terus mereka keliling, dapet cuy duit gue. Jadi anak-anak kecil ditawarin sama teman-teman gue, beli gitu buat ngewarnain. Ada yang beli, anak kecil. Datang-datang teman-teman gue ngasih gue duit, dapet tuh keuntungan. Itu dari situ tuh gue mikir kayaknya gue emang bakal bisnis guys. Gue bakal bisnis udah.
Bakat Terus bisnis sama akhirnya, bakat nipu agak beda dikit sih sebenarnya. bakat bisnis sama bakat apa? Bakat bisnis sama bakat apa tuh ditanya, oi? Bakat bisnis sama bakat nipu beda dikit. Loh, tapi dalam perbisnisan juga kadang ada penipuan loh. Pasti lah. Nah, Mungkin itu kita cikal bakal nggak bilang itu pebisnis. penipuan ya. Kita bilangnya itu dari bahasa sales ya kan. Oh, dari bahasa iya marketing ya kan. Gue mikir dari gue SD itu gue udah bisa ada tim marketingnya ya kan, ada tim produksinya cuy. Walaupun kita pasarnya kita cari nih, nggak mungkin kita pasarnya nyari anak SMP, mana mau sih beli kertas yang gambaran anak SD terus dia warnain ya kan. Cari aja jual murah, gue jual murah tuh. Gue tahu anak kecil berapa sih uang jajannya ya kan. Lumayan mereka beli gope gitu kan. Gue cuman waktu itu modal fotokopi selembar tuh 50 rupiah apa ya, apa 100 gitu bolak-balik deh kalau nggak salah. Terus dijual sama anak kecil, gope istilahnya kayak gitu, lumayan kan. Terus gue bagi-bagi tapi keuntungannya ke teman-teman gue yang keliling cuy. Tapi gue lebih banyak gue ambil loh keuntungan gue. terus agak-agak kelas berapa ya, SMP apa ya, SD. Gue beli rencengan itu ciki tau gak, kayak misalnya dulu ada kopi apa sih, ciki kopi itu enak banget cuy. Yang kalau apa orang-orang tuh di warung pakai tali terus di iya persis kayak gitu. Nah itu gue beli tuh ciki yang serenceng dulu. Duit gue kan uang jajan ya lah, dari pemasukan gue berapa sih, gue beli serenceng kopi lo ya kalau nggak salah ya cikinya. Itu enak banget cuy. Terus beli agar-agar, beli apa, serenceng-serencengan deh, gue jual di depan rumah gue pakein tuh beneran tali, gue gantungin. Terus ada yang beli, tapi keuntungannya nggak gue pakai. Itu gue. Maksud gue bukan disuruh emak lu gitu. Enggak. Emang otak gue aja kayak gue mau pengen punya duit sendiri apa ya. Gue beli aja tuh di warung. Enggak di warung sih, di pasar. Kan lebih murah tuh pasar kalau kulakan. Tapi gue belinya juga enggak yang langsung sedus gitu, enggak. Gue beli serenceng-rencengan dulu. Gue pajang-pajang di depan di balkon rumah gue. Tapi ada yang beli kan. Tapi duitnya. Usia berapa? Usia gue bentar. Kalau enggak kelas 6 SMP deh kayaknya, SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Iya. Terus gue beliin, terus kalau yang ada yang beli kagak gue pakai duit untungnya, gue kumpulin. Nah dari duit untung ini terus gue beli lagi, lama-lama lumayan banyak kan tuh, sampai akhirnya dulu zamannya pop ice cuy, inget nggak? Pop ice di blender. Iya. Itu gilain banget tuh zaman pop ice. Apalagi dulu paling in itu kalau es batunya di blender juga. Gitu kan, ada kan pop ice sendiri terus es batunya campur. Nah kalau gue enggak, gue blender. Nah itu orang pada suka banget. Beli, gue jadi tukang pop ice. Itu bukannya di rumah? Di rumah, di balkon teras depan. Itu beneran gue pasang. Iya beneran terus. Kalau sekarang dalgona kopi lah ya. Iya, kalau sekarang itu pasti dalgona kopi. Sampai bapak gue bilang gini cuy, gue nyekolahin lu udah berapa tahun, ujung-ujungnya jadi tukang pop ice gitu. Terus, itu menarik sih itu salah satu hal yang menurut gue juga agak gak enak gini ya. Ini cerita aja sih. Kebanyakan, karena ini gue orang Jawa nih, aku nih orang Jawa, jadi banyak hal pengalaman yang memang kebanyakan aku di sana gitu. Nah, begitu aku pindah ke kota lain, ketemu orang-orang baru gitu, di Jogja, kemudian di Jakarta sekarang, itu ada hal yang menarik bahwa salah satu hal yang tidak oke menurut aku sih ya, tentang kebudayaan Jawa, ya, budaya Jawa itu sama. Itu menganggap bahwa sesuatu hal kayak berjualan itu tuh bukan hal yang oke gitu. Benar-benar. Jadi kayak misalnya anak kecil kemudian dia berusaha sendiri, terus kemudian ketahuan bokapnya gitu, terus kemudian pasti bokapnya marah karena dia kayak
kok udah disekolahin pinter-pinter, udah dikasih semua fasilitas, tapi kok tetap nyari uang, itu bikin malu keluarga dan lain sebagainya. Itu pandangan beberapa orang di Jawa sih khususnya gitu, termasuk aku sendiri gitu. Di rumah juga seperti itu juga hal yang tabu untuk dilakukan. Ketika kita masih punya orang tua, itu kayak ya kita harus ikut orang tua terus gitu. Jadi kalau kita mandiri sedikit di usia-usia muda, itu biasanya orang tua cenderung nggak baru tahu loh. Merasa bahwa tanggung jawabnya dia itu diambil. Ngapain sih pakai lu ngapain sih pakai jualan-jualan, kita orang masih bisa kok ngasih kamu uang, ngasih kamu jajan gitu, nggak perlu kayak gitu. Begitu aku ketemu dengan beberapa orang etnis lain, kebudayaan lain, itu beda gitu. Aku ketemu anak kecil, benar. SD kelas 3, dia datang ke aku, kemudian dia tawarin aku kaos kaki. Terus dia bilang bahwa dia dapat kaos kaki itu dari omanya, tapi omanya ini ngasih kaos kakinya kebanyakan, terus sama dia dijualin ke temen-temennya, terus termasuk dijualin ke aku karena masih anak kecil ya, jadi dia nggak tahu lah kalau size-nya itu beda, jadi dijualin ke aku, makanya datang gitu. Nah kebetulan memang etnisnya bukan Jawa ya, jadi waktu itu tuh dia sepenglihatanku itu Tionghoa ya, jadi dia kemudian mamanya lihat, kemudian baru gue mau nebak tadi. Kemudian dia mamanya ini cerita, ini anak dapat dari omanya banyak banget, tuh sama dia dijualin. Terus dari situ, itu gue masih muda banget ya. Dari situ aku sadar gitu bahwa kok beda. Iya benar-benar. Tempurung ya. Jadi sekitarku orang Jawa semua gitu. Jadi nggak pernah ketemu orang lain gitu. Begitu di situ aku beda. Orang tua kenapa bisa support buat jualan, masih kecil usia 3 SD gitu. Jualan kaos kaki lagi gitu kan. Tapi dari situ aku belajar, oh ternyata nggak semua yang aku tahu dari kecil itu, budaya itu jelek, tapi ada sisi positif dan negatifnya ya. Kadang kita juga harus menghargai orang tua sebagai dia yang support sistem kita yang paling utama gitu, waktu kecil. Nah, sekarang kayak udah mulai sadar, nggak sepenuhnya itu benar gitu. Ketika orang tua ngasih kepercayaan anaknya buat cari uang, kelola uang sendiri, itu better menurutku. Gitu. Iya. Cuman gue baru tahu loh, ada maksudnya itu hal yang tabu tadi lo bilang kan. Nah, tapi selama ini gue nggak mikir sampai kayak gitu loh. Nggak banyak orang yang kayak ngerasain kayak gitu, enggak. Cuman kayak aku menyimpulkan, kayaknya kok pola-polanya orang kalau benar. Jawa itu seperti itu gitu. Walaupun mereka kayak itu mungkin nggak ngerasa gitu. Nggak. Nah benar. Kalau gitu lucunya gini nih, kalau lo kan emang dari kecil di Jawa dengan hal yang seperti itu. Nah, Tika orang Jawa, tapi di Tangerang. Dia Tangerang lo ya. Kota, Jakarta bukan Tangerang. Cuma kayaknya itu kayak kebudayaan gitu deh. Tapi memang setelah gue pikir-pikir Enggar bilang gitu, iya juga maksud gue. Jadi gitu. kayak gue jawaban atas apa yang dulu itu kayak gini kali ya. Cuman gini, kalau gue melihatnya gini, itu kan waktu itu gue merintis dari awal ya. Walaupun itu waktu itu gue nggak mikir itu perintisan, gue cuman kayak seneng aja gitu, kayak bawaannya tuh, enak ya. Ini gue beli ini, terus ada orang beli, gue dapat untung. Tapi gue kumpulin untungnya, gue nggak pakai beli apa gitu, enggak. Gue kumpulin, gue beli lagi barang lain. Jadi nanti gue kekulakan, gue tanya nih apa yang paling laris gitu istilahnya. Terus gue lihat nih, ini orang-orang tuh pada suka pop ice, apalagi kita nyebut merek boleh nggak nih buat BTW? Iya, ilah udah kayak apa aja. Ntar ada yang minta ini lagi, ya api. Nah terus itu kan di iklan pop ice-nya banyak banget tuh, iklan pop ice kan booming banget. Itu cuy, gue sehari itu bisa bikinin orang 7 kali gitu, kayak orang-orang tuh kan namanya kalau di sini kan tetangga ya. Jadi pagi datang beli, terus ada anak-anak lain beli gitu kan. Nah, cuman lama-lama kan ya gitu kan. Bokap gue bilang kok di sekolahin tinggi-tinggi, apalagi gue kan ya istilahnya gue kan kayak pinter gitu ya. Maksudnya kan ya lu tau lah ya, sasi gitu kan.
kok masa ujung-ujungnya jualan yang mungkin nih setelah gue pikir mungkin dalam pikiran lu jualan nggak usah pakai apa sampai SMA gitu juga bisa jualan kayak gitu loh. Mungkin pemikirannya gue nggak tahu ya apa pemikirannya tuh orang kalau jualan tuh nggak perlu skill-skill yang lain. Apakah gitu gue juga nggak tahu ya. Walaupun gue tahu itu perlu skill ya kan, yang perhitungan strategis segala macam. Tapi apakah pemahaman orang lain saat itu ya itu nggak perlu skill, lu nggak usah istilahnya nggak usah tinggi juga sekolahnya, lu jualan juga bisa gitu. Nah pada akhirnya padahal salah tuh. Waktu udah agak gede, maksudnya waktu udah agak banyak nih produk gua, ada Ciki, ada agar-agar, ada Pop Ice, sampai gua bikin es mambo. Jadi kulkas itu lama-lama ditaruh di luar. Jadi orang kalau mau beli tuh tinggal buka kulkas gitu, tapi kita punya kunci. Jadi malam kita kunci. Dan rumah gua aman. Daerah Kelapa II tuh aman, tempat gue. Nah, akhirnya diambil alih sama nyokap gitu. Jadi gue disuruh fokus sekolah, belajar kan, apalagi kan dulu zaman. Berarti cikal bakal toko itu termasuk toko kelontong dong? Iya, cikal bakal toko kelontongnya karena lo jualan Pop Ice gitu-gitu. Karena itu akhirnya diambil alih sama nyokap gue. Jadi nyokap gue yang belanja. Jadi kan nyokap gue kan ibu rumah tangga kan, setelah dia resign dari kantornya dulu pabrik kan gitu, dia belanja tiap hari ke Kulakan itu dan langsung maksudnya dari ngumpulin duitnya juga dia mulai belinya per pak gitu. Akhirnya dari teras masuk ke ruang tamu, maksudnya jadi ada satu ruang yang kan kalau rumah gue itu ini ruang tamu, sebelahnya kan ada satu ruang lagi kan yang sebenarnya bisa jadi kamar, bisa lu mau bikin ruang tamu juga di situ bisa. Jadi bukan khusus kita bangun jadi warung gitu, enggak. Itu adalah satu bagian part dari rumah gua. Nah itu di situ mulai ditaruh situ. Nah mulai beli beras, jadi mulai sembako. Jadi keuntungannya mulai beli beras, mulai jualan beras, jualan minyak. Ya udah dipegang alih sama nyokap gua. Akhirnya gede dan itu semua orang tuh kalau beli di situ karena ya itu kita prinsipnya tuh murah, ngambil untuknya kecil aja, nggak banyak, tapi orang pada beli ke situ gitu. Jadi orang semua pada makanya belinya ke tempat gua karena sebenarnya 5 rumah dari tempat gua ada warung juga, sama satu pelayanan. Nyokap gua tuh ramah orangnya. Nah kalau warung sebelah itu kayak ogah-ogahan, kayak kalau kita beli sombong sekali dia gitu. Iya kan, tapi nyokap gue yang jualin. Nah, jadi dari saat itu gue udah nggak pegang warung lagi, nyokap gue yang ngelola sampai emang berhasil gitu menurut. Jadi sampai orang tuh kalau itu tahu nggak, ngeladenin tuh sampai jam 12 malam pun masih diladenin sama parents gue. Kalau misalnya kan mereka kan akhirnya tidur di depan di ruang tamu, sampai kalau ada yang ketok-ketok tuh udah malam tetap diladenin gitu. Nah itu apa ya namanya? Berarti tadi gue menarik sih, gue dengar kata pelayanan itu karena memang kayak istri gue tuh paling gak demen kalau orang di restoran gitu ya, di restoran kalau orang tuh melayaninya tuh dengan nggak ramah, istilahnya jutek, judes, kan ada yang kayak gitu kan. Misalkan dia ada masalah pribadi di rumah, terus dibawa ke tempat kerjanya, terus waktu ngelayanin cemberut, wah itu bini gue kesel banget sih. Jadi dia kayak emang pelayanan memang salah satu yang paling penting juga sih ya dalam menjual ya. Terus kadang gue gini sampai gue bilang, nyokap ngapain sih diladenin gue gitu kan? Udah malam ya udah sih orang harusnya tahu lah udah malam kok gini-gini. Nyokap gue cuma bilang gini, nggak apa-apa kita ladenin, mana tahu dia emang lagi butuhnya pas malam ini gitu loh. Kan kasihan kalau misalnya mungkin dia lagi lapar mau masak terus nggak ada minyak gitu kan, udah lapar nggak ada minyak dia cari di warung tutup gitu. Jadi mikirnya orang ini butuhnya saat ini jadi dilayanin gitu lah. Kalau diladenin bahasa Jawa ya, dilayanin walaupun malam-malam. Jadi gue kayak apain sih malam-malam, kayak kita butuh duit banget sih ngeladenin. Tapi bukan itu ternyata poinnya adalah ya orang butuh kita menyediakan, kita provide. Nah jadi gue ngeliat gini ya, kalau kita kan guru ya, basically ya semua kita kan guru. Guru ya? Ada guru apa ya? Ada guru bermoral, ada guru ya waktu micro teaching.
Kayaknya kepedean sekali gitu. Gue masih inget tuh pertama kali ketemu Enggar. Kita jadi muridnya ya. Iya, kita jadi murid, kita tanya-tanya dia. Sok pinter biar kayak guru dia waktu itu. Berarti ini dari bisnis dari sudut pandang kita ya, dari guru gitu. Iya. Bukan bisnismen banget gitu. Nah, cuman kalau dari definisinya ya, kalau yang gue tahu, bisnis itu ya intinya menjual barang atau jasa, kan gitu doang. Betul. Dasarnya kan gitu doang, menjual barang atau jasa, tapi sudah dalam bentuk sudah dalam organisasi gitu, atau ada lembaga gitu ya. Dan ini ada fakta menarik juga, tau gak sih? Gue juga baru kayak googling gitu ya tentang kayak bisnis gitu. Ternyata kata bisnisman itu, bukan bisnisman. Kata bisnis itu sendiri dari kata busy, sibuk. Oh, sibuk. Iya, busy. Dari bahasa Inggris pertengahan lah gitu. Abad pertengahan gitu. Ya, jadi itu dari etimologinya kayak gitu. Karena kan kalau dilihat lagi ya benar juga ya, maksud gue kalau orang-orang yang berbisnis pasti orangnya itu biasanya akan memakan waktu lebih banyak gitu dan sibuk banget gitu. Biasanya sih seperti itu, karena kan dia juga mau mempertahankan bisnisnya itu sendiri. Nah, gue mau masuk ke situasi zaman sekarang nih gitu kan. Nah, situasi seperti ini kan pasti banyak yang jatuh bangun lah, bisa dibilang kayak gitulah ya, untuk usahanya untuk ngejual barang ataupun ngejual jasanya gitu kan di gara-gara corona seperti ini. Nah, gue mau tahu nih kalau dari sudut pandang si pengusaha satu ini nih, Enggar. Yeah. Oh iya, tunggu. Enggar ini kita belum ada perkenalan cuy. Iya. Kalau gue kan emang udah terkenal ya udah ya, maksudnya kayak nggak usah diem. Yang di atas diem. Nah, Enggar, lu jual apa dulu deh? Kan kalau gua nggak jual rasa. Iya, jual apa? Sebenarnya kalau dibilang bisnismen ya susah sih ya, karena nggak seperti itu banget sebenarnya, karena memang bukan yang utama gitu. Tapi ya, karena dimulai dari yang kecil kemudian ingin punya sesuatu yang lebih lah gitu, sekedar dari melakukan aktivitas biasa gitu, kemudian muncul beberapa ide gitu. Nah, tapi ini juga dibantu. Jadi kalau misalnya benar yang dibilang tadi, kalau misalnya bisnis ya pastilah sibuk banget karena dulu aku sendiri mikir juga, usaha sampingan nih gitu, tapi nggak bisa namanya bisnis kayak gitu. Mohon maaf ya, ada iklan itu udah berkali-kali loh sebelum kita mulai. Ya, para penonton, gue bener-bener gak boleh bergerak guys, sementara gue orang kinestetik. Ampun, dari tadi gempa. Dah, lanjut Gar. Jadi sampai mana ya tadi ya? Sampai itu bisnis, kesibukan. Iya. Kita ini bukan nggak bisa tuh jadi usaha. Jadi memang berat banget, full kegiatan dan sebagainya gitu. Karena dari itu kalau dibilang bisnismen mungkin nggak cocok sih, tapi kru bisnis woman. Jadi tim nggak bisa dikerjakan sendiri gitu. Oke, sekarang apa yang lu jual? Yang pertama kegantengan aku ya. Ini tolong disensor ya yang ini ya. Oh enggak. Nanti gue mau pengen munculin muka siapa gitu. Oh, muka gue. Oh iya benar-benar. Enggak lu juga. Enggak. Mendingan artis Korea ada. Dan yang pertama sih ini ada usaha bareng teman SMA ya, kemudian datang ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian dia bilang, punya om dia gitu punya usaha tapi lagi stuck gitu, terus gimana kita bisa bantu. Terus akhirnya kita rebranding bertiga gitu. Terus jadi Pako gitu.
Itu awal mula keripik. Emang apa? Pako-pako itu keripik singkong paling enak banget di dunia. Langsung marketing dia, langsung iklan nih. Iklan di dalam acara dia. Nanti pako-pako ya, Instagramnya ada, di YouTube juga ada. Edit sendiri, gue nggak mau ngedit. Edit sendiri, marketing sendiri. Di Spotify Anda ya. Ya, Follower gue banyak nih. Kalau nongol nama brand bisa laku dia. ya pako-pako itu awal itu, kemudian juga karena apa ya, lingkung dulu kuliah juga di elektro, terus ketemu sama teman-teman di teknik elektro, terus begitu di sini di Jakarta terus ketemu lagi teman-teman elektro juga, terus ya sempat diajak belajar bersama bareng gitu. Akhirnya kita punya kayak komunitas, terus bikin sekolah robotik. Bukan sekolah robotik, dulunya sekolah robotik gitu. Awalnya berdua bikin sekolah robotik, terus abis itu ada teman datang gabung punya ide baru, kita berempat bikin sekolah artificial intelligence. Jadi dia bisa dikatakan ya AI ya, sekolah AI pertama di Indo sih gitu. Hah, emang iya? Ya belum ada sih sampai sekarang sebenarnya. Oh khusus AI-nya ya? Iya. Khusus AI-nya, nggak robotisnya. Sekarang ini kita mengarah ke sana gitu. Cuma memang karena ini masih baru di masyarakat pun juga baru. Siapa yang, jadi kita masih banyak sekali kayak gimana cara pengembangannya, terus masalah-masalahnya itu juga terutama sih beberapa orang masih belum paham ya kenapa harus belajar AI gitu. Padahal nantinya kesananya itu semuanya pasti pakai AI. Bahkan sekarang aja sebenarnya udah mulai gitu. Cuma orang-orang mungkin belum merasa butuh untuk belajar. Itu di Kinder Robo ya. Namanya Kinder Robo. Kinder Robo AI. Ada Instagramnya itu. Jadi nanti pokoknya nongol sendiri nih gue rasa nih. Ya langsung ke website aja. Instagram boleh Kinder Robo ya. Itu langsung belajar AI sama expert. Ya benar-benar. Jadi jangan merasa tidak butuh karena ini kedepannya benar. Bakal ya kan. Kadang orang kan gitu. Masa sih? Orang mungkin ngelihat ya kan channel YouTube apaan gitu kan. Nah sekarang YouTube ternyata ini ya kan booming. Orang pada banyak bikin kursus ya kan, bikin video dan sebagainya. Ya, jadi harus visioner. Kenapa, Gar? Memulai sesuatu yang belum ada, maksudnya belum tenar itu susah. Ya, betul. Nah, kalau udah tenar juga banyak pesaingnya juga. Tapi keren juga loh kalau pertama ya. Kalau ya selama ini sih secara riset kita belum ada sih ya yang secara pendidikan non formal dan untuk anak kecil belum ada. Bahkan mungkin untuk universitas pun juga masih sedikit. Kebetulan kan kita juga kenal Presiden AI Indonesia juga, itu juga dia yang ngasih arahan juga ke kita apa yang perlu dilakukan gitu. Karena kedepannya di negara lain sudah mulai gitu, tapi kita belum. Makanya kita juga dari segi pendidikan tuh mau ke sana juga gitu. Maksudnya harus melangkahnya samaan nih sama negara lain, jangan sampai kayak kemarin-kemarin langkahnya ketinggalan gitu. Tapi kita dimulai dari informal education dulu. Tapi sebenarnya robotik ini juga udah masuk ke sekolah-sekolah juga, ya kan? Dari ekskul udah banyak. Oh ada sekolah tuh di Greenfield, ada sekolah itunya juga robotik kan? Iya. Mata pelajarannya robotik gitu kan? Ada mata pelajaran udah mulai kan robotik masuk ke kurikulum, ya kan? Kalau nggak salah Tunas Bangsa nama sekolahnya deh. Oh iya. Iya. Sebut merek Tunas Bangsa mana dulu, nanti pada nyasar nih. Greenfield. Yang di deket tol. Biasanya orang nyebut begitu, oh yang di deket tol itu ya, bukan, itu Tunas yang lain. Ini Tunas muda yang itu. Tunas Bangsa. Itu Bangsa masih yang muda. bertunas. Kalau yang ini udah bangsa soalnya. Kalau ini udah skala bangsa. Spesifik ya kan, spesifik.
Yang di Greenfield itu.